Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini kita akan membaca kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Judulnya At-Tibyan fi Aimanil Quran. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dilahirkan di Damaskus, Suriah pada tanggal 29 Januari 1292. Kalau dalam hijriyahnya 691 hijriyah. Beliau meninggal 751 hijriyah atau 1350 Masehi. Ibnu Qayyim adalah seorang imam Sunni, cendekiawan dan ahli fikih yang hidup pada abad ke-13 Masehi atau pada abad ke-8 Hijriyah. Ibnu Qayyim ahli fikih bermazhab Hambali, itu mazhabnya. Di samping itu juga seorang ahli tafsir, ahli hadis, penghafal Al-Quran, ahli ilmu nahwu, ahli usul, ahli ilmu kalam, sekaligus seorang mujtahid. Kita akan membaca kitabnya At-Tibyan fi Aimanil Quran. Di dalam kitab ini Ibnu Qayyim menjelaskan secara tegas, menyebutkan benar kalau kita mengatakan Al-Quran itu qalar Rasul, menurut Ibnu Qayyim benar, tidak ada yang salah Untuk lebih detailnya kita baca tulisan beliau Fa idza ballagha ar-rasulu zalika, ini kesimpulan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jika Rasul menyampaikan seperti itu, maksudnya ayat-ayat Al-Quran itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah dengan kata kul kepada Rasulullah. Soha ayyuqala qala ar-rasulu kadza wa kadza. Nah, ini poin pentingnya dalam kontroversi yang sedang kita hadapi sekarang karena Panji Gumilang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, lengkap, kalimatnya lengkap. Jadi sebelum membaca ayat Al-Qur'an itu diawali dengan qala Rasul. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sahha ayyuqala, sahihun, benar, ayyuqala dikatakan qala Rasul kaza wa kaza. Jadi menurut Ibnu Qayyim, ketika kita ingin membaca ayat Al-Quran itu betul kita awali dulu dengan qala Rasul Kita awali dulu dengan qala Rasul kaza wa kaza. Nah, kaza wa kazanya itu begini dan begitu, kita ganti dengan ayat Al-Quran. Misalnya qala Rasul Alif Lam Mim ghulibatir Rum Qala Rasul. Jadi qala Rasul Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi boleh diawali seperti itu. Bahkan Ibnu Qayyim itu lebih singkat Cukup kata beliau qala Rasul Di sini beliau tidak sepanjang dan tidak sedetail seperti Panji Gumilang Cukup qala Rasul. Jadi qala Rasul Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, atau qala Rasul Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Sahah sahihun, betul, tidak salah kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Atau kita mengatakan wa hadza qaulur Rasul, bahwa ini adalah qaulur Rasul perkataan Rasul.
qalahu muballighun atau qalar rasul muballighun ya. Boleh redaksinya itu qalar rasul muballighun. Berkata Rasulullah muballighun, menyampaikan. Atau bisa juga redaksinya wa hadza qauluhu muballighun an mursilihi ya. Wa hadza qaulur rasul muballighun an mursilihi. Ini adalah perkataan Rasul ya. Ia menyampaikan dari pengutusnya, mursilihi, atau dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ pertama kata Ibnu Qayyim sahha ayuqala. Jadi betul ya, ketika kita mengatakan sebelum membaca ayat kita mengatakan qalar rasul ya. Qalar rasul alif lam mim ya, ghulibatir rum. Boleh kata Ibnu Qayyim. Sahha, sahih, betul. Yang kedua bisa juga kita menyebut misalnya alif lam mim ghulibatir rum. Nah, lalu kita wa hadza qaulur rasul. Ini adalah perkataan Rasul ya. Alif lam mim ghulibatir rum itu ini adalah perkataan Rasul. Kata Ibnu Qayyim sahihun ya, benar, sahha ya, tidak salah. Itu yang kedua. Yang ketiga atau qalahu muballighun atau qalar rasulu ya, qalar rasulu muballighun, lalu kita baca ayatnya. Jadi kita awali dengan qalar rasulu muballighun alif lam mim ghulibatir rum. Bisa juga kata beliau wa hadza qauluhu muballighun an mursilihi. Jadi setelah kita bisa juga setelah kita membaca alif lam mim itu ya, lalu kita katakan ini adalah qauluhu, perkataan Rasulullah, muballighun, yang ia sampaikan dari mursilihi, dari pengutusnya atau dari Rasulullah. Simpulannya di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah membedakan istilah kalam dengan istilah qaul. Kata Ibnu Qayyim, kalam itu dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu kalamullah. Tapi kata qaul itu bisa juga digunakan untuk Rasulullah. Jadi Al-Qur'an itu qaulur Rasul. Ini pendapat Ibnu Qayyim bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah sekaligus qaulur Rasul. Demikian, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.